Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Jumat 29 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santo Paulus menyampaikan ungkapan hatinya tentang betapa berharganya umat yang dilayani. Ia rela melakukan apapun demi mereka. Manusia itu berharga melebihi apapun. Santo Paulus tentunya belajar dari Kristus yang menunjukkan dengan tegas betapa berharganya manusia di hadapan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil dikisahkan peristiwa penyembuhan orang yang sakit busung air. Kisah penyembuhan itu menjadi kontroversi karena persoalan hukum. Bagi orang Yahudi, tindakan Yesus adalah pelanggaran hukum yang bisa dikenakan sanksi berat. Tetapi Yesus tetap memilih memperjuangkan hidup manusia. Pilihan Yesus ini kiranya menjadi pesan berharga bagi kita, bahwa hukum dan status menjadi relatif ketika berhadapan dengan keselamatan manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, aturan itu memang baik karena dapat menuntun atau membantu kita untuk hidup disiplin. Tetapi jangan lupa bahwa cinta kasih itu juga sangatlah penting bagi kita. Yesus sendiri telah menunjukkan bahwa Dia mencintai kita sampai wafat di kayu salib. Itulah cinta kasih yang terbesar yang diberikan Yesus. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita memberikan cinta kasih kepada semua orang, seperti salah satunya membantu orang yang memerlukan bantuan, terutama pada situasi pandemi COVID-19. Selain kita harus mengikuti aturan yang diberikan, kita juga harus barengi dengan cinta kasih. Jadi, jangan karena aturan membuat kita jauh dari orang lain dan tidak dapat melakukan apa yang telah diperintahkan kepada kita oleh Allah, yaitu cinta kasih. Tetapi biarlah aturan dan cinta kasih itu membuat kita lebih mengasihi di antara satu dengan yang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam masyarakat yang hidup berdasarkan sistem dan peraturan, hal itu menjadi tantangan sulit. Yang meneguhkan kita adalah kenyataan bahwa Allah sendiri rela merendahkan diri dan melawan segala yang normatif dan lazim demi memuliakan manusia.
kita diundang untuk belajar dari sikap Allah untuk memperjuangkan kehidupan dan keselamatan manusia di atas hukum, status, derajat, suku, warna kulit, harta, dan kuasa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung, Engkau datang mengunjungi kami untuk menyembuhkan kami dari kesombongan, kelalaian, dan dosa-dosa lainnya melalui Yesus Putra-Mu terkasih. Kami mohon semoga berkat sabdanya dunia lebih menyenangkan untuk didiami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.